Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah Analisis Struktur. Nah, kali ini untuk tema yang akan kita diskusikan adalah kita mengawali tentang analisis struktur metode matrik yang akan berbicara tentang teori fleksibilitas dan juga kekakuan. Materi-materi yang akan kita pelajari pada analisis struktur metode matrik nanti, yang pertama ada sistem rangka batang dua dimensi atau disebut sebagai plan truss. Nah, seperti pada gambar yang ada di slide ini, kawan-kawan bisa melihat, teman-teman bisa melihat ini adalah gambar dari rangka batang dua dimensi. Ada sebuah truss yang memiliki 3 tumpuan. Di tepi sebelah kiri ini ada tumpuan sendi, kemudian di tengahnya ada tumpuan roll, di paling ujung kanan juga ada tumpuan roll. Nah, ini dibebani beban titik, ya, beban titik arah ke bawah seperti yang ada pada gambar ini, ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini nanti sistem seperti ini disebut sistem rangka batang dua dimensi yang bisa dilakukan perhitungan mengetahui SFD, NFD, dan juga BMD-nya menggunakan analisis struktur metode matrik. Kemudian yang kedua, ini ada sistem rangka batang tiga dimensi atau disebut sebagai space truss. Nah, space truss ini teman-teman bisa melihat ini adalah rangka batang dalam bentuk 3 dimensi, atau kita lihat di sini ada sumbu arah X, kemudian ada sumbu arah Y, kemudian ada sumbu arah Z. Ini gambarnya seperti yang ada di slide ini. Nah, bisa diaplikasikan pada bangunan-bangunan tower dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, idealisasi struktur yang ada itu adalah sistem portal batang dua dimensi atau disebut sebagai plan frame. Jadi kawan-kawan kalau melihat suatu gedung, bangunan yang vertikal seperti itu diidealisasikan secara dua dimensi, sumbu X dan juga sumbu Y, bisa kita gambarkan menjadi gambar bentuk kolom, kemudian ada balok, di sini ada juga kolom ke bawah ditumpu dengan tumpuan jepit-jepit di kedua titik kolom bagian paling bawah. Nah, kemudian ada balok, di sini ada balok ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini akan ada beban, ini beban biasanya mensimulasikan dari samping ini ada beban gempa, kemudian beban angin, nah kemudian ada beban mati, dan juga beban hidup yang bekerja, biasanya juga merata di balok-baloknya seperti ini, dari beban kemudian plat lantai, disambungkan kepada balok, masing-masing baloknya ada. Nah, ini disebut sebagai sistem portal batang dua dimensi. Jadi nanti idealisasi untuk struktur gedung secara dua dimensi nanti bisa diberikan dalam bentuk seperti ini. Idealisasi struktur selanjutnya itu adalah 3 dimensi dari sumbu X, kemudian sumbu Y, sumbu Z. Jadi ada sebuah balok yang menyilang seperti ini, terbebani beban terpusat dan juga beban terbagi merata, disebut sebagai grid system. Jadi kawan-kawan nanti bisa mengidealisasikan ini adalah balok, tumbuhannya di sini adalah jepit-jepit, kemudian ada balok dari arah sumbu X di sini, ini adalah sumbu Y-nya. Kemudian kita lihat ini arah sumbu Y-nya, nah dibebani arah sumbu Z. Nah, sistem balok seperti ini disebut sebagai balok silang. Kemudian selain itu ada sistem portal batang 3 dimensi. Jadi ini adalah idealisasi yang bisa dilakukan untuk struktur gedung. Teman-teman bisa melihat ada kolom, ini kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kolom, terus kemudian ini ada balok di masing-masing lantainya. Nah, ini baloknya di lantai 1, 2, 3, sampai kepada lantai 4, semuanya ada beban. Nah, bebannya ini menyesuaikan nanti untuk arah sumbu X, apakah sumbu Y. Nah, kemudian juga apakah sumbu Z. Biasanya beban
yang arahnya sumbu X dan juga sumbu Y, itu nanti merepresentasikan untuk beban gempa yang menggunakan metode statik ekuivalen, arah X dan juga arah Y. Nah, kemudian untuk arah Z-nya biasanya ke bawah, bebannya itu dari beban berat sendiri struktur, kemudian beban hidup dan juga beban mati yang akan bekerja dari plat lantai, kemudian didistribusikan kepada balok, balok mendistribusikan kepada kolom sampai kepada pondasi. Sebelum kita masuk kepada analisis struktur metode matrik, maka kawan-kawan akan dikenalkan dulu kepada fenomena yang terjadi kepada sebuah batang ketika mendapatkan beban. Yang pertama adalah deformasi aksial. Jadi deformasi aksial itu dijelaskan di sini, akibat gaya aksial P yang bekerja pada sebuah batang, maka batang akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Jadi catat dulu yang pertama ada kata deformasi, itu disebut sebagai perubahan bentuk. Ini tentunya ke arah aksial ya, dan menimbulkan perpindahan atau displacement. Nah, perpindahan itu berupa sebuah translasi searah sumbu batang yang disebut sebagai deltanya. Jadi pertambahan sebesar delta. Kalau kita nanti lihat di slide ini, ada sebuah batang, ini arah memanjangnya disebut sebagai sumbu X, kemudian Y-nya adalah yang tegak lurus. Nah, batang ini mempunyai panjang sebesar L. Dengan beban aksial yang ada sebesar P di sebelah kiri dan juga sebelah kanan, maka muncul sebuah displacement yang berupa translasi sebesar delta. Kalau kita lihat di sini, ini muncul sebagai delta X karena kita memotongnya sepanjang dx tertentu. Kalau dilihat dari panjangnya L, maka akan muncul delta L. Sehingga di sini penjelasannya adalah, kalau batang ini kita potong sepanjang dx tertentu, yang kita berbesar ke sini, sebesar perpotongan dari sumbu X disebut sebagai dx, maka dia akan punya pertambahan panjang, atau disebut sebagai displacement berupa translasi searah sumbu batang sebesar D dari delta X akibat adanya beban P di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, kemudian fenomena yang terjadi di sini tentunya ada tegangan dan juga regangan, di mana tegangan dan regangan itu bisa mempunyai rumus. Hubungannya adalah regangan X sama dengan tegangan dibagi dengan modulus elastis, atau modulus elastis sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Nah, sehingga di sini kita bisa masukkan definisi untuk tegangan arah X-nya, itu bisa kita masukkan karena tegangan rumus dasarnya adalah P dibagi dengan A. Jadi gaya persatuan luas, kemudian kita bagi dengan E-nya adalah modulus elastis, sehingga rumusnya menjadi P dibagi dengan EA. Ini rumusnya. Jadi gaya dibagi dengan modulus elastis dikalikan dengan luas tampang batang prismatisnya. Kita lihat di sini keterangannya, A itu adalah perpotongan. Jadi kalau kita lihat di sini kita potong, kemudian ada penampang datarnya, maka luas penampang dari batang yang ada. Kemudian E-nya adalah modulus elastis bahan. Biasanya modulus elastis itu kalau untuk baja secara teoretik nilainya adalah 200.000 MPa. Kemudian untuk beton itu tergantung terhadap FC aksen, nilainya 4.700 FC aksen. Nah, kemudian itu kita bawa ke sini. Kita sudah mempunyai rumus regangan arah X sama dengan P. Jadi gayanya dibagi dengan E modulus elastisnya dari bahan kekerasannya, kemudian dikalikan dengan A, luas penampangnya. Kalau kita tinjau di sini, D dari delta X, ini adalah yang adanya pertambahan panjang ini, itu definisinya adalah regangan X dikalikan dengan dx. Maka regangan X ini bisa kita masukkan P bagi dengan E dikalikan dengan A dikalikan dengan dx. Itu adalah D diferensial dari delta X atau pertambahan panjang dari delta X. Sehingga dari situ, setelah kita lihat dari potongan sepanjang dx ini, kalau kita lihat dari keseluruhan dari batang yang mempunyai panjang L tertentu, maka akan ada delta L atau pertambahan panjang.
di mana rumusnya adalah integral dari D dikalikan dari D delta X ini. Dari D delta X kita integralkan dari 0 sampai L tertentu, dari sepanjang batang itu. Maka kita masukkan D delta X, rumusnya adalah P dibagi dengan EA kali DX. Ini kita masukkan ke sini. Sehingga didapatkan, ini 0, nilainya 0 dimasukkan ke sini, awalnya adalah 0, sehingga kalau L-nya kita masukkan ke sini, maka rumusnya menjadi P dikalikan dengan L dibagi dengan EA. Ini adalah delta L. Jadi deformasi arah aksial yang mempunyai rumus P dikalikan dengan L, gaya kalikan dengan panjangnya dibagi dengan EA. Kemudian poin selanjutnya, selain deformasi arah aksial, ini kawan-kawan juga akan dipahamkan terhadap deformasi arah lentur. Jadi perubahan bentuk untuk arah lenturnya, untuk arah bending momen. Nah, akibat adanya momen lentur yang bekerja, jadi kalau kita mempunyai sebuah batang, seperti yang ada pada gambar ini ada batang sepanjang L tertentu. Ini panjangnya adalah L. Nah, akibat adanya momen lentur yang bekerja, batang akan mengalami deformasi lentur dan menimbulkan perpindahan atau displacement berupa translasi searah tegak lurus sumbu batang, disebut sebagai delta di sini. Dan rotasi terhadap sumbu yang tegak lurus bidang struktur, disebut sebagai theta. Jadi batang ini sepanjang L, kemudian ada pengaruh momen lentur di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kalau arah sumbu X-nya adalah arah memanjang ini, kemudian sumbu Z-nya adalah yang tegak lurus sumbu X, maka kita bisa mempunyai sebuah perpotongan yang mempunyai jarak X tertentu dari titik sebelah kiri, kita potong sepanjang DX. Nah, DX itu bisa kita gambarkan ada di sini. Silakan melihat ke sini. Ini ada momen yang bekerja, pengaruh momen di sebelah kiri dan kanannya. Ini adalah sepanjang DX, jadi perpotongan pada sumbu X. Nah, di sini, di titik tengahnya ini disebut sebagai GN, ini adalah garis netralnya. Dari garis netral itu titik perpindahan antara tegangan tarik dan juga tegangan tekan. Nah, di manakah tegangan tarik dan tekan itu digambarkan ada di sini. Yang bagian bawah itu disebut sebagai tegangan tarik, kemudian bagian atas disebut sebagai tegangan tekan. Sebelum ke arah itu, maka kita akan perdetail dulu di posisi ini. Akibat adanya momen yang bekerja, maka dia akan mengalami suatu kelenturan sehingga dia akan mempunyai sudut sepanjang sebesar d theta. Kalau kita lihat ini tadi ada kata-kata dan rotasi terhadap sumbu yang tegak lurus bidang struktur. Nah, ini tegak lurusnya ada di sini. Akibat adanya rotasi disebut sebagai theta. Maka untuk ini disebut sebagai d theta. Nah, dari situ teman-teman, fenomena yang terjadi juga sama, akan ada tegangan, akan ada regangan. Jadi yang pertama tegangan dulu, ini tegangan bidang, ini ada momen dikalikan dengan Y, yaitu statis momennya dibagi dengan inersia arah Z. Nah, ini berlaku juga untuk regangannya. Regangannya adalah tegangan dibagi dengan modulus elastis, sama pada deformasi aksial tadi. Sehingga untuk tegangan bidang ini kawan-kawan bisa memasukkan rumus masuk ke sini. M dikalikan dengan Y dibagi dengan IZ dibagi dengan E. Sehingga rumusnya menjadi min M dikalikan dengan Y dibagi dengan E dikalikan dengan I. Ini adalah rumus untuk regangannya. Nah, kita lihat di sini tadi ada garis netral yang memisahkan bagian yang tertekan dan juga tertarik. Maka di sini disebut sebagai tegangan C itu yang tertekan, compression. Itu sama dengan min M dikalikan C1. C1-nya adalah jarak ini. Jarak dari serat bagian atas sampai kepada garis netral dibagi dengan inersianya. Kemudian bagian yang tarik juga sama, M dikalikan dengan C2. Ini dibagi dengan inersianya. Nah, untuk masuk kepada deformasi arah lentur, tadi disampaikan
bahwa akibat rotasi, akibat momen yang bekerja di ujungnya tadi, maka muncul displacement. Displacement berupa translasi searah tegak lurus sumbu batang disebut sebagai delta, dan rotasi terhadap sumbu yang tegak lurus terhadap bidang struktur. Ini sudut rotasinya ada. Maka nilai d theta ini definisinya adalah dari minus regangan x dx dibagi dengan y. Sehingga di sini kita bisa masukkan. Kita bisa masukkan momen min my dibagi dengan eiz. Ini kita masukkan sebagai regangan x sehingga minus-minus ketemu positif. M. Nah, kemudian kita bagi dengan y. Y-nya bisa kita coret ya. Sehingga didapatkan M dibagi dengan E dikalikan iz dikalikan dengan dx-nya. Nah, dari situ untuk melihat berapa rotasinya, maka karena ini fungsinya adalah diferensial, tinggal kita integralkan saja integral dari d theta. Maka ketemu nilai theta. Di sini disebut sebagai sudut rotasi. Nah, sudut rotasinya adalah dari integral d theta, nilainya adalah m dibagi dengan eiz kalikan dx dari 0 sampai kepada sepanjang L. Sehingga nilainya, komponennya di sini adalah momen dibagi dengan kekakuan. EI-nya adalah kekakuan. Di mana I adalah momen inersia terhadap sumbu Z, kemudian E dikalikan Z itu sebagai flexural rigidity atau kekakuan lenturnya. Ini posisinya di sini. Nah, nanti akan kita gunakan untuk menghitung berapa nilai deltanya setelah kita mempunyai nilai theta. Nah, dari slide sebelumnya tadi diperjelas pada slide ini, kalau batang kita gambarkan secara ekstrim mempunyai sebuah kelenturan dari elemen seperti ini, kalau ada batang sepanjang L, kemudian titik dx tadi yang kita potong itu posisinya ada di sini, maka kita akan mempunyai delta dan juga adanya theta. Theta itu posisinya tegak lurus. Nah, sudah kita bahas berapa nilai theta yang ada tadi. Selanjutnya, kita akan mencari berapa nilai deltanya. Dan diawali dari D dari deltanya. D delta itu diukur dari arah, nah kita lihat D delta itu ada L dikurangi dengan X. Jadi sepanjang L ini kita kurangkan terhadap X dulu. Maka kemudian itu kita kalikan dengan D theta-nya. Nah, jadi ada penurunan dari sudut rotasi. Itu kita kalikan, rumusnya menjadi L dikurangi dengan X dikalikan d theta-nya tadi sudah kita dapatkan di slide sebelumnya, M dibagi dengan E dikalikan I, Z dikalikan dengan DE. Sehingga dari situ, kalau kita sudah mendapatkan nilai dari D deltanya, untuk mendapatkan nilai delta ini maka kita tinggal mengintegralkan dari diferensial kita naikkan jadi integral. Sehingga rumusnya adalah integral dari D delta, yaitu dari integral dari 0 sampai sepanjang L tertentu terhadap L dikurangi dengan X dikalikan M dibagi dengan E I Z dx. Sehingga nanti nolnya akan menghilangkan komponen yang ada di sini. Kemudian kita dapatkan rumus untuk deltanya sama dengan M dikalikan dengan L kuadrat dibagi dengan EI. Ini adalah rumus untuk mendapatkan nilai perpindahan. Jadi deltanya kita dapatkan M dikalikan L kuadrat dibagi dengan 2 EI. Sehingga dalam analisis struktur metode matrik nanti akan kita dapatkan rumus-rumus yang sudah baku dalam bentuk matrik yang komponennya isinya adalah hubungan antara panjang, kemudian juga ada flexural rigidity atau kekakuan lenturnya. Nah, setelah mempelajari adanya deformasi untuk aksial dan juga untuk arah deformasi lentur, sehingga bisa kita review dari slide ini, kawan-kawan bisa melihat apabila kita mempunyai sebuah batang dari A sampai B, ini ada sebuah balok, ditumbuh, tumbuhannya ada sendi dan juga roll dengan tumbuhan sederhana. Dengan adanya external action yang disebut sebagai beban dari luar itu sebesar P, yaitu beban terpusat, maka akan ada reaksi tumbuhan sebesar RA.
di titik A, di sini hanya arah vertikal saja karena gayanya dari arah atas. Kemudian ada RB, ini adalah sebuah reaksi, jadi reaksi pada tumpuannya. Nah, ini adalah jarak dari titik P dari sebelah kiri titik A ini, ada A kecil dan juga ada B kecil. Batangnya panjang totalnya adalah L. Nah, dengan adanya gaya atau beban sebesar P ini, maka timbul BMD dan juga SFD. Jadi BMD di sini kita lihat ini rumusnya PAB per L, ini untuk nilai momennya. Kemudian untuk SFD-nya akibat adanya reaksi yang bekerja, yang mendorong ke atas, kemudian bergeser ke kanan sampai ketemu pada beban P, itu turun menjadi negatif, bergeser ke kanan ke titik B, ketemu reaksi tumpuan yang ada di titik B, RB kembali kepada titik 0. Nah, ini disebut sebagai SFD. Maka di sini kita akan simpulkan bahwa kawan-kawan akan menyimpulkan adanya sebuah action. Jadi action itu ada external action, ada internal action. Jadi dari eksternal itu nanti akan ada beban dari luar sebesar P, kemudian ada internal action-nya, yaitu adanya reaksi pada tumpuan dan munculnya di situ adanya gaya-gaya dalam. Nah, setelah itu akan ada deformasi. Deformasi itu arahnya bisa ke arah flexural dan juga aksial, kemudian arah shearing dan juga torsional. Jadi ini secara lentur, kemudian secara aksial juga muncul kepada, kemudian secara shearing force atau shear force ya, dan juga torsional di sini. Nah, setelah itu timbul displacement. Nah, displacement itu terbagi pada translasi dan juga rotasi. Kalau rotasi, nah teman-teman ini didetailkan di sebelah kanannya ini, sehingga pengaruh adanya internal action yang ada, nanti ada deformation, flexural dan juga shearing force, kemudian muncul displacement, ini arah translasi dan rotasi. Maka di sini bisa kita lihat yang theta x itu disebut sebagai sudut rotasi, kemudian delta x disebut sebagai translasi atau perpindahannya. Nah, dari sini nanti bisa muncul beberapa rumus-rumus yang seperti sudah kita pelajari di awal-awal analisis struktur dulu. Kawan-kawan dikenalkan adanya sudut rotasi dan juga adanya defleksi untuk sebuah balok dengan beban terpusat, kemudian beban terbagi merata dengan beberapa kondisi. Untuk mereview metodenya, itu dulu ada metode moment area, kemudian double integration, dan juga metode yang lain yang bisa dipelajari. Sehingga dari situ kawan-kawan bisa melihat ini nanti muncul sudut rotasi sebesar theta x, kemudian ada defleksi, di mana sudut rotasi ini hubungannya adalah dengan SFD-nya. SFD dibagi dengan EI. Kemudian untuk delta X ini berhubungan dengan BMD. BMD kita bagi dengan EI, seperti yang ada pada rumus yang sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi. Nah, dalam kondisi yang lebih kompleks, struktur yang lebih kompleks, seperti yang ada di gambar ini, kita bisa melihat kalau ini ada sebuah elemen batang kita yang tersatu dalam sebuah sistem struktur, ditumpu di titik tumpuan A dan juga tumpuan B, ini menggunakan sendi dan B menggunakan roll, maka dengan adanya beban yang ada sebesar P ini, external action, maka akan ada displacement. Nah, displacement itu terbagi dari translasi, dari perpindahan titik arah vertikal dan juga arah horizontal. Ini sebesar U untuk arah horizontal, ini di titik C ini, dorong sebesar UC, kemudian ada VC. Jadi ada translasi vertikal V, VC ini, kemudian ada yang horizontal, yaitu UC. Nah, dari situ di titik D juga ada nanti untuk UD dan juga VD. Ini perpindahan dari titik-titik yang ada dari C dan D ini. Kemudian di titik tumpuan tentunya akan muncul reaksi pada tumpuannya, yaitu ada RAV, RAH, di titik B ini juga ada reaksi tumpuan RB, dan juga karena bentuknya di sini tumpuannya adalah roll, maka dia bisa sliding atau bergeser sehingga munculkan translasi arah horizontal yang disebut sebagai UB.
Untuk struktur yang berbeda di sebelah kanan ini, kawan-kawan juga bisa melihat dari elemen yang ada di struktur ini, dari titik A, kemudian titik B di tumpuannya, kemudian C dan juga D. Nah, akibat beban yang bekerja dari external load, itu juga muncul displacement dan juga rotasi. Jadi perpindahan ya, terbentuk dari translasi vertikal V, kemudian translasi horizontal U, dan juga rotasi. Nah, kita lihat di titik C ini ada UC, kemudian ada VC, ya tentunya di sini kecil kan itu. Kemudian di titik D itu ada UD arah horizontal dan VD arah vertikalnya. Dari sini muncul sudut rotasi yang ada di titik C ini, sudut rotasinya. Jadi kalau kita tarik garis tegak lurus dari sumbu batang ini ke arah vertikal ini, kemudian dia punya sudut kelengkungan dari bentuk displacement yang ada, yaitu sebesar theta C ini. Ini disebut sebagai rotasinya. Nah, kemudian untuk kondisi balok yang prismatis, artinya bentuknya itu prisma ya, mudah untuk dihitung karena bentuknya itu kan teratur. Hubungan antara aksi dan deformasi yang dalam hal ini dinyatakan sebagai displacement untuk berbagai macam pembebanan diberikan dalam rumus. Jadi rumus-rumus nanti di slide selanjutnya itu dimunculkan rumus, dan hubungan tersebut dikenal sebagai persamaan konstitutif atau constitutive equation. Nah, metode-metode yang dipakai untuk memperoleh hubungan-hubungan tersebut antara lain ini metode persamaan diferensial balok, jadi integrasi ganda. Kemudian momen area dan juga metode unit load. Nah, ini kawan-kawan ini mereview kepada pelajaran analisis struktur kita di awal-awal dulu, dikenalkan tentang deformasi dan juga rotasi yang ada pada sebuah balok. Jadi ini adalah merangkum, tapi rangkuman itu tentunya sekarang dimunculkan dengan simbol-simbol yang baru, yaitu displacement itu terdiri dari translasi vertikal, yaitu nilainya adalah V, kemudian translasi horizontal itu ada U dan juga simbolnya nanti W, dan juga sudut rotasi itu di theta. Yang kesemuanya ini nanti akan terbungkus dalam sebuah rumus di analisis struktur metode matrik yang menggunakan metode kekakuan. Apakah metode kekakuan itu? Ya, itu yang akan kita pelajari lebih lanjut sebelum masuk kepada aplikasinya. Ini adalah rumus-rumus yang kita dapatkan dari metode-metode yang sudah kita sampaikan tadi. Teman-teman juga bisa melihat di beberapa buku, di salah satu bukunya Pak Asad Mujianto itu juga ada di pelajaran kita analisis struktur dengan metode Cross dan Clapeyron, itu bisa direview di bab awal, beliau juga menuliskan. Jadi ada tabulasi rumus-rumus yang kita dapatkan, sudut rotasinya berapa, nilai deltanya berapa. Nah, itu sudah ada yang memberikan rumus-rumus itu dengan metode. Nah, kemudian ini adalah lanjutan dari rumus-rumus yang sudah diberikan, di mana ketika ada sebuah struktur diberikan beban tertentu, baik itu beban dari aksial, kemudian momen salah satu ujungnya, maka nanti kita bisa menggunakan nilai sudut rotasi dan juga nilai delta. Tentunya ini deltanya adalah setengah L di tengah bentangnya. Jadi rotasi sudut A, rotasi sudut B, delta di setengah bentangnya. Nah, ini kita bisa menggunakan dan mempelajari lebih lanjut tentang hal ini. Setelah kita mereview dari fenomena yang terjadi, yaitu deformasi arah aksial dan juga deformasi lentur, sehingga memunculkan rumus dari sudut rotasi dan juga translasi, dan translasi itu ada arah vertikal dan juga arah horizontal. Maka kita akan melanjutkan kepada pengertian tentang fleksibilitas dan juga kekakuan. Jadi hubungan antara aksi dan displacement, jadi hubungan aksi dan displacement yang sudah kita bahas tadi memiliki peranan yang sangat penting dalam analisis struktur.
Nah, hubungan tersebut terpakai pada metode fleksibilitas atau flexibility method maupun metode kekakuan atau stiffness method. Perhatikan contoh sederhana dari uraian di bawah ini. Nah, ini kawan-kawan, kalau kita mempunyai sebuah batang itu prismatis, dia mempunyai A, itu disebut sebagai area atau luas, misalkan persegi ya panjang kali lebar. Kemudian E-nya adalah modulus elastis, menunjukkan kekerasan dari bahan yang dipakai, kemudian L-nya adalah panjang dari batangnya. Nah, apabila diberikan gaya, jadi gaya ini gaya ke arah aksialnya, maka dia akan ada pertambahan panjang sebesar D. Katakanlah simbol yang dipakai di sini adalah D. Maka persamaan displacement-nya menjadi D sama dengan F dikalikan dengan A, di mana D-nya adalah pertambahan panjang ini, F-nya ini adalah ini disebut sebagai fleksibilitas. Displacement yang dihasilkan oleh unit action. Nah, A-nya adalah area atau luasnya. Nah, kemudian di titik yang kedua di sebelah kanan ini F-nya fleksibilitas. Kita berbicara tentang fleksibilitas ini. Di sebelah kanan kita akan berbicara tentang kekakuan. Jadi akibat adanya gaya yang bekerja sebesar A, di sini disimbolkan dengan A, kemudian adanya pertambahan panjang sebesar D, maka persamaan aksinya disebut sebagai A atau gaya sama dengan S, itu disebut sebagai kekakuan atau stiffness, dikalikan dengan D. D-nya adalah pertambahan panjang. Sehingga di sini nanti muncul, di sini ada vektor gaya sama dengan S-nya sebagai matriks kekakuan, kemudian D-nya sebagai vektor displacement. Ini pada persamaan untuk metode stiffness atau kekakuan. Itu aksi yang diperlukan untuk menghasilkan unit displacement-nya, jadi dibalik. Nah, konsep ini yang akan kita pelajari dan akan kita gunakan nanti pada analisis struktur metode matrik. Nah, setelah kita mempelajari pada slide sebelumnya tadi tentang flexibility dan juga stiffness kekakuan, jadi di atas itu sebagai flexibility atau tentang fleksibilitas, di bawah ini sebagai stiffness atau kekakuan, ini nomor 1 dan juga nomor 2. Maka kita lihat yang pertama dulu, gayanya itu satuan F-nya, itu panjang dibagi dengan gaya. Ini F-nya yang pertama. Kemudian yang kedua, persamaan kedua ini ada A ditambah dengan S dikalikan dengan D-nya. Satuan S-nya ini adalah gaya dibagi dengan panjang. Jadi kebalikan yang ada di sini. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh bahwa F atau force itu sama dengan seper dari S-nya. Sehingga F sama dengan S pangkat min 1. Sehingga contoh sederhananya, kita bisa melihat dari persamaan yang satu ini, kalau kita sebut sebagai D sama dengan F-nya sama dengan L dibagi dengan AE. Ini flexibility untuk F. Ini kita lihat, makanya L dibagi dengan AE. Ini metode fleksibilitas. Kemudian untuk metode kekakuan, di sini ya, nomor 2. Ini persamaan ini, ada A, ini matriks gaya, kemudian vektor gaya, kemudian S-nya itu adalah matriks kekakuan, dan D-nya adalah vektor displacement. Maka kita lihat, S-nya, A-nya sama dengan S, ini sebagai stiffness kekakuan dikalikan dengan displacement, maka stiffness-nya AE dibagi dengan L. Maka nanti kalau sudah terbungkus dalam analisis struktur metode matrik, maka matriknya akan isinya AE per L dan lain sebagainya. Itu salah satu penurunannya dari penjelasan yang ada di slide ini. Kemudian hasil akhir dari penurunan rumus kita, di mana rumus yang pertama ini untuk metode fleksibilitas itu adalah D sama dengan L per A atau per AE ya, dikalikan dengan A. Ini disebut sebagai, ini F-nya disebut sebagai fleksibilitas. Nah, kemudian rumus yang kedua, rumus yang metode kekakuan itu A sama dengan, ya ini S-nya, AE per L, jadi dibalik saja, dikalikan dengan D, D-nya adalah displacement. Sehingga kalau kita lihat, ketika kita mempunyai sebuah struktur dalam bentuk mungkin simple beam seperti ini, ada beban sebesar A dari atas, kemudian ada perpindahan. Perpindahannya ini translasi arah vertikal sebesar D, maka bisa kita pecah menjadi flexibility dan juga stiffness. Kalau flexibility di sini
kita bisa melihat akan ada nilai F-nya. F-nya ini nilainya sama seperti pada persamaan yang pertama ini di rumus fleksibilitas. Kemudian untuk stiffness, maka itu akan ada kekakuannya. Jadi kekakuannya di balok yang mempunyai beban, jadi beban terpusat ini, dia persamaannya akan menjadi A, sama dengan AE dibagi dengan L dikalikan dengan D. A-nya ini adalah gaya. Jadi A-nya adalah vektor gaya sama dengan ini nanti dalam bentuk sebagai matriks kekakuan, kemudian dikalikan dengan vektor displacement-nya. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pengantar untuk analisis struktur metode matriks. Kita dikenalkan dengan adanya deformasi, arah aksial, kemudian arah lentur, dan selanjutnya kita akan mempelajari lebih lanjut tentang matriks kekakuan. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.